Selamat pagi untuk kita semua. Saya Amelia, saya dari kelas 2 SIC Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan membahas dua partial view untuk halaman beranda dan juga halaman dashboard. Dan juga saya akan membahas sedikit mengenai CRUD user. Di mana dalam CRUD user ini terdapat login, daftar, dan logout. Di mana saat kita daftar, data usernya akan masuk ke dalam database dan juga memasuki di dalam dashboard. Dan data tersebut yang telah kita daftar juga akan dapat kita akses lagi di saat kita sudah logout dan ingin login lagi menggunakan data tersebut. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai partial view untuk beranda. Di dalam layout ini terdapat dua folder, yaitu dashboard dan juga guest. Guest ini adalah untuk beranda. Di dalam guest ini terdapat 6 file, yaitu app, CSS, footer, header, JS, dan navbar. Di mana dalam app ini hanya terdiri dari include dan juga yield. Include-nya ada sekitar 5, di mana include-nya itu yaitu CSS, header, navbar, footer, dan juga JS. Sedangkan untuk yang konten kita menggunakan yield agar kita hanya perlu menambahkan file hanya di satu folder aja. Nah, dalam CSS itu terdapat isian CSS seperti style atau link CSS. Terdapat footer juga, header, JS-nya yaitu script, dan juga navbar yang menggunakan nav. Lalu kita menuju ke bagian app lagi. Ketika kita ingin mengedit suatu CSS, kita juga dapat hanya perlu mengakses dengan follow link. Maka kita akan menuju ke halaman tersebut. Selanjutnya ada juga fungsi yield content, dimana jika misalkan kita ada tampilan awalnya itu yaitu index yang terdiri dari seperti info-info halaman utama seperti yang di bawah sini, seperti daftar UMKM, tombol search, tombol mencari kategori, dan lain-lainnya. Kita hanya perlu menggunakan extend dengan memanggil layout guest app-nya dan memasuki konten ini ke dalam yield content dengan menggunakan section dan diakhiri dengan end section agar tidak terjadinya perulangan. Begitu juga untuk kontak, layanan, dan juga show blade. Selanjutnya ada juga untuk dashboard yang terdiri atas 7 file, yaitu app, CSS, footer, JS, navbar, sidebar, dan spinner. Untuk yang spinner ini adalah tampilan untuk loading atau tampilan nge-loading, dimana dalam app ini terdapat include-nya sekitar 6, yaitu CSS, spinner, sidebar, navbar, footer, dan JS, dan juga menggunakan fungsi yield yaitu content. Dimana fungsi yield ini akan digunakan pada warga, user, dan bina desa dengan cara menggunakan hal yang sama seperti yang tadi, yaitu extend dan section. Kita memanggil layout dashboard app-nya dan memasuki konten ini ke dalam yield content dengan menggunakan section, content, dan diakhiri dengan end section. Nah, pertama kita coba praktekkan jika saya menuju ke halaman layanan. Maka untuk headernya ini, navbarnya, dan juga footernya akan tetap sama, cuman bedanya itu adalah di bagian kontennya, dimana konten beranda dan konten layanan juga berbeda, dimana konten beranda itu berisi tampilan seperti tombol cari, tombol kategori, dan juga tampilan UMKM.
Namun ketika kita menekan tombol layanan, maka akan menampilkan informasi mengenai layanan UMKM desa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai CRUD user, di mana CRUD user ini mempengaruhi tombol login, daftar, dan logout. Pertama kita login terlebih dahulu. Sebagai misalkan saya menggunakan namanya itu Niang, menggunakan emailnya itu niang@gmail.com dengan passwordnya itu niang001 dan kita log 00198 dan kita login. Nah, setelah kita menekan tombol login, maka akan ditampilkan informasi bahwa email atau password salah. Yang bisa dibilang email belum terdaftar, passwordnya salah, atau email tidak benar, passwordnya salah. Maka kita coba ke bagian belum punya akun daftar di sini, maka kita akan menuju ke halaman daftar. Kita gunakan nama lengkapnya adalah Niang. Dengan alaman emailnya seperti yang tadi. Dengan passwordnya yaitu 123.1 sampai 8. Dan kita daftar. Maka data-data seperti ini akan masuk ke dalam database nanti. Nah, di sini dapat kita lihat akan munculnya tombol tambah UMKM yang berarti kita telah memasuki di mana kita sudah memasuki dashboard kita dan juga halaman beranda kita. Mari kita ke tambahkan UMKM. Di sini terdapat 3 tombol yaitu UMKM atau bidang desa, data warga, dan user. Kita ke user. Nah, di sini terdapat 4 user yang disertakan dengan tanggal buat dan juga emailnya. Di sini dapat kita lihat bahwa user keempat yaitu Niang, tombol untuk delete-nya itu dinonaktifkan dikarenakan kita telah mendaftar diri sebagai Niang sehingga data untuk Niang ini tidak dapat dihapus. Namun untuk 3 data di atasnya dapat kita hapus. Kita hapus dan edit dan juga tambah user. Untuk tombol tambah user ini dapat kita lakukan melalui daftar atau kita mau tambahkan user secara mandiri seperti yang ada di sini. Dimana nanti juga total usernya akan juga terhitung di sini dan juga di sini. Namun apa yang terjadi jika kita menghapus user amelia@gmail.com ini dan kita coba login lagi, maka hasilnya juga sama yang seperti yang terjadi pada yang tadi, dimana saat kita login UMKM kita menggunakan niang@gmail.com dengan password yang niang00198 itu tidak dapat didaftarkan karena belum ada. Kembali lagi, kita coba edit salah satu user. Misalkan saya ingin mengedit nama usernya untuk amelia@gmail.com ini menjadi mengubah nama user dan emailnya. Misalkan kita mengubah nama user menjadi Nina dengan emailnya itu Nina terus 01 dengan passwordnya itu adalah 1-8 juga.
maka akan menampilkan pesan user bersedia diupdate dan nama user, email user, dan passwordnya juga diupdate, beserta juga tanggal buatnya juga diupdate. Apa yang terjadi jika kita log out? Dan kita coba daftarkan diri sebagai Nina. Kita ke login UMKM, Nina, terus 01.nina.com, 1234578. Karena email dan passwordnya sudah tercantum sesuai dengan apa yang kita tadi updatekan, maka kita seharusnya dapat memasuki halaman beranda juga halaman dashboard kita nanti. Di sini dapat kita ketahui bahwa si Nina telah berhasil login dikarenakan munculnya tambah UMKM. Mari kita cek terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa yang kita tadi kita login sebagai Nina, maka kita lihat bahwa tombol delete-nya dinonaktifkan. Berarti kita sudah berhasil login sebagai Nina Rose 01 atau sebagai Nina. Sekian dari pembahasan saya mengenai partial view untuk dua halaman, yaitu beranda dan dashboard, dan juga CRUD user. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.